Wa ala muqimi mutawaddinin fi mahallin yasma'u minhun nida wa la yablughu ahluhu arba'ina fatalzumuhumal jumu'ah. Wa ala muqimin mutawattinin, dan wajib juga sholat Jumat bagi orang yang kategorinya muqim mutawattinin. Kalau tadi muqim ghairi mutawattin, ini muqim mutawattin. Di mahallin, di suatu tempat, yasma'u minhu nida, yang dia mendengar di tempat itu panggilan azan Jumat. Wala yablughu ahlu arba'ina, sedangkan jumlah orang kampungnya nggak sampai 40. Ini tadi katakan di mazhab Syafi'i jumlahnya minimal harus 40 orang baru bisa sholat Jumat. Kalau enggak sah sholat Jumat. Saya sedang tidak ngomong bicara mazhab Hanafi atau yang lainnya. Jadi kalau anda bilang kan mazhab Hanafi, iya, saya tidak bicara mazhab Hanafi. Yang kita ngaji di kitabnya mazhab Syafi'i. Sekarang udah protes soalnya, siapa yang pintar dibilang maksudnya enggak saklek. Ada memang ada maksudnya. Bahkan 4 orang jadi Jumat ya. Dan tidak tahu, ini saya kasih tahu, jadi jangan main pakai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. liman abudu bihi siwaka 'inda huduril hadithil 'alami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rasulullah jabuka bi idil karim tajalla bismi mutaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Faslun fi salatil jumu'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah, para asatidz yang saya muliakan, telah hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian malam Rabu Mushola Ar-Rahman yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik
Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam keadaan masih di tengah-tengah pandemi kita masih bisa hadir di majelis ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sholat Jumat. Terakhir kemarin kita sudah bahas sholat jamaah, kita masuk pada pasal yang baru, yaitu pasal yang menerangkan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini tentu menjadi satu sholat yang kalau ditanya orang mana darinya, itu rata-rata kita sebenarnya udah sama-sama hafal atau minimal sering dengar. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayatnya sudah sering kita dengar, para imam juga kadang baca itu di Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fi sholatil jumu'ah. Ini satu pasal menerangkan tentang sholat Jumat. Dia fardu ainin inda ijtima'i syara'itiha. Dia sholat Jumat fardu ainin, hukumnya fardu ain inda ijtima'i syara'itiha, ay syara'iti wujubiha. Dia fardu ain itu sholat Jumat ketika sudah terhimpun syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat wajibnya Jumat yaitu ad-dukurah, laki-laki, wal hurriyah, ya, bebas orang merdeka bukan budak, wasihah, sehat, ya, wal istiqan, orang yang merupakan mustaqim, orang yang tinggal di suatu negeri, penduduk situ, dan nanti akan kita terangkan di belakang satu-satu. Jadi kalau orang ditanya sholat Jumat hukumnya apa, fardu ain, maka kalau kita lihat ada beberapa orang waktu sholat Jumat masih kelayaban, masih kerja gitu, nanti sayang banget itu ninggalin sesuatu yang menjadi fardu. Masih banyak orang begitu. Waktu Jumat tapi masih kelas aja, masih jaga toko aja, masih jadi parkiran aja, tetap fardu ain. Jadi ayatnya bisa bacain. Jadi kalau orang yang beriman, apabila nudia, dipanggil, siapa yang dipanggil? Kita, orang yang beriman. Apanya beriman? Panggil. Buat apa ya? Bisolatin yaumil jumu'ah, dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari fas'au ila dzikrillah, maka segera kamu dzikrillah, artinya laksanakan perintah Allah untuk datang ke sholat Jumat. Ingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Wa furidat bi Makkah. Sholat Jumat itu difardukan, diwajibkan di Mekah. Di pertama kali difardukan sholat Jumat itu adalah di Mekah, yaitu ketika malam Lailatul Isra. Ini berbeda dengan satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu difardukan di Madinah. Berbeda. Kalau Ibnu Hajar, sholat Jumat itu difardukannya bukan di Mekah, tapi di Madinah. Karena beliau ada mengatakan ada sebuah hadis sahih yang mengatakan itu. Namun yang dijadikan pegangan oleh musannif dalam kitab ini, beliau mengatakan wa furidat di Makkah, difardukannya di Mekah. Walam tuqam biha bi faqdil adad,
Sementara sholat Jumat itu belum didirikan di Mekah, ya. Dikarenakan apa? Lifaqdil adad, karena kurangnya jumlah. Kata faqdun itu kan maknanya kosong, artinya bukan kosong sama sekali, tapi istiqmalul adadnya, kesempurnaan jumlahnya belum sampai buat dinyatakan sah buat sholat Jumat. Au li'anna syi'araha al-ilharu, atau karena bahwa syiarnya sholat Jumat itu adalah al-ilhar. Ilhar artinya menampakkan, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini mustakhfiyan fiha ay fi Makkah. Beliau memang saat itu masih menyembunyikan, ya, atau masih secara sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan sholat Jumat. Dikarenakan sebagaimana kita baca dalam sejarah, ya, itu Rasulullah di awal-awal beliau dakwah masih dalam keadaan secara sembunyi, baru kemudian ada perintah untuk melaksanakan sholat secara terang-terangan, diberitakan kepada beberapa terdekat, berkenan sahabat-sahabat yang lain, terus begitu sampai kemudian secara terang-terangan. Wa awwalu man aqamaha bil Madinati qabla al-hijrati As'ad bin Surarah. Wa awwalu man aqamaha, dan yang pertama kali orang yang mendirikan atau melaksanakan di Jumat, ya, melaksanakan Jumat itu bil Madinah, di Madinah, qabla al-hijrah, sebelum hijrah, As'ad bin Surarah. Orang yang pertama kali, ya, sebelum hijrah, ya, orang yang pertama kali mendirikan Jumat di Madinah sebelum hijrah itu namanya As'ad bin Surarah. Kata-kata bil Madinah ay bi jihadil Madinah, bukan berarti Madinah dalam makna yang hakikatnya. Dikatakan di sini au annal Madinah, ya, tutlaqu ala ma qariba minha, atau dikatakan Madinah di sini karena memang dekat. Bukan berarti kemudian otomatis sama seperti yang kita bayangkan sekarang, tapi bi jihadil Madinah, arah yang berikut dengan Madinah. As'ad bin Surarah namanya, sebelum terjadi hijrah ke sana. Di qaryatin ala milin minal Madinah, di suatu kampung yang jaraknya 1 mil dari Madinah itu sendiri. Jadi bukan di Madinah. Namanya As'ad bin Surarah, orang yang pertama kali mendirikan sholat Jumat sebelum hijrah di suatu tempat yang dekat dengan Madinah, seukuran jarak 1 mil, namanya As'ad bin Surarah. Wa sholatuha afdalus sholawati, dan sholat Jumat itu adalah sepaling afdalnya sholat. Wa yaumuha, bahkan juga sepaling afdalnya hari itu hari Jumat. Jadi sholat hari Jumat itu namanya Sayyidul Ayyam, afdalul ayyam fil usbu', itu adalah hari Jumat, hari yang paling afdal dalam 1 minggu itu hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan siapa orang yang meninggal di hari Jumat maka dicatat baginya pahala mati syahid. Mata fihi ay fil Jumat kutiba lahu ajrun syahid. Jadi siapa yang mati meninggal di dalam hari itu Jumat, catat baginya pahala layaknya orang yang meninggal mati syahid. Wa summiyat bidzalika lijtima'in nasi laha,
dan dinamakan sholat itu dengan nama Jumat lijtima'in nasilah, karena berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakannya. Jadi yang namanya sholat Jumat itu pasti berjamaah, pasti berjamaah. Jadi kalau kita memimpin di masjid, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tidak pasti berjamaah, sholat Jumat. Tidak ada sholat Jumat, tidak ada. Karena berhimpun, berkumpul orang di situ untuk melaksanakannya. Jumu'ah. Auli anna Adam majtama'a fiha ma'a Hawwa min Muzdalifah. Atau karena bahwa Nabi Adam berkumpul dengan Hawa itu adalah pada hari itu. Min Muzdalifah, dari Muzdalifah. Jadi ini masalah penafsiran mengapa disebutnya sholat ini sholat Jumat. Falidzalika summiyat jam'an, oleh karena itu dinamakan dia sebagai sholat Jumat. Summiyat jam'an ay falikauni Adam istama'a ma'a Hawwa fi Muzdalifah summiyat Muzdalifah jam'an. Karena itulah orang menyebut Muzdalifah itu juga dengan nama jam'an. Karena jam'an itu ya disebut jam'an karena tempat bertemu siapa? Adam dengan Hawa. Jadi ayat falikauni Adam majtama'a ma Hawa fi Muzdalifah, karena Adam bertemu atau berhimpun kembali dengan Hawa itu di Muzdalifah, summiyat Muzdalifah jam'an. Muzdalifah itu dinamakan dengan jam'an bi fathin, dengan fathah, jam'an. Tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin ay balighin aqilin dzakarin hurrin. Tajibu Jum'atun, salat Jumat wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf. Ay balighin aqilin, artinya mukallaf di sini orang yang baligh dan berakal. Jadi anak yang belum balik, orang yang belum balik tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Orang yang tidak berakal atau majnun itu juga bukan termasuk mukallaf. Dzakarin hurrin, yang mukallaf ini kategorinya pertama adalah dzakarin hurrin, laki-laki merdeka. Dia laki-laki dan merdeka. Fala talzamu ala untha wa khuntha, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang kategorinya masuknya untha, perempuan, wa khuntha, banci. Ada untha, ada khuntha. Untha perempuan, khuntha banci. Itu nggak wajib. Wa man bihi riqqun wa in kutiba li naqsihi, dan juga tidak wajib Jumat bagi orang yang termasuk dia itu budak, masih dalam masuk perbudakan, sekalipun dia termasuk budak yang mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang ada perjanjian antara dia dengan tuannya. Misalnya kalau nanti kamu sudah kerja 10 tahun sama saya, maka kamu merdeka. Atau kalau kamu bisa menebus dirimu dengan harga sekian, ya. Pokoknya ada perjanjian, kutiba, ada catatan di situ. Namanya budaknya budak mukatab. Ada budak yang dijanjikan nanti akan dimerdekakan. Itu tertentu juga dia nggak wajib.
linafsihi, karena kurangnya hati kurangnya di sini dia tidak bisa mencukupi syarat untuk masuk kategori secara full sebagai orang merdeka meskipun dijanjiin bakal dimerdekakan. Mutawattinin bimahalil jumu'ati. Kemudian mukallaf ini selain dia laki-laki merdeka juga harus mutawattin. Artinya mutawattin ini orang yang merupakan penduduk negeri itu. Kita kenal dengan hubbul watan minal iman. Watan itu cinta negeri sebagian daripada cinta tanah air, sebagian dari orangnya namanya mutawattin atau mustautin. Bimahalil jumu'ati, orang yang tinggal di suatu negeri tanah air ya, di tempat dilaksanakan sholat Jumat. Tuh, la yusafiru, bukan orang yang sedang melaksanakan safar, bukan musafir. Min mahalli iqamatiha, dari tempat dilaksanakannya itu sholat Jumat, soifan wala syita'an, baik dia itu tidak safar dalam keadaan musim panas ataupun musim dingin, illa lihajatin katijaratin wa ziyaratin, kecuali karena ada hajat seperti untuk melaksanakan perdagangan atau ziarah. Di dalam 4 mazhab itu berbeda pandangan tentang musafirnya orang di hari Jumat. Setahu yang saya baca di dalam mazhab Syafi'i agak ketat. Jadi biasanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, mungkin pernah disampaikan oleh guru yang lain, bahwa kalau mau safar itu sebaiknya sebelum fajar, gitu ya. Jangan kalau sudah datang waktu fajar, supaya kita termasuk di sini kategorinya orang satu tidak meremehkan adanya sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat. Meskipun tadi dikatakan musafir tidak termasuk orang yang terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi di dalam madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berbeda pandangan ketika berbicara tentang safarnya ini. Kalau dia berangkatnya setelah fajar, bahkan ada yang mengatakan hukumnya itu haram. Minimal ada yang mengatakan hukumnya makruh, itu yang saya baca. Tapi mazhabnya ada yang mengatakan nggak apa-apa keluar meskipun sudah waktu fajar. Yang jadi persoalan yang di sini adalah tentang kedudukan dia, apakah dia nanti kena kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat atau enggak. Itu yang kita bahas, bukan masalah musafir, bukan masalah perginya. Yang kita sedang bahas adalah posisi dia itu sebagai apa? Mutawattin, mukimin, apa musafir? Karena beda itu tiga itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang ketat banget kalau masalah sholat. Kalau nggak ada mustautin 40 orang, kata sasnya gimana? Orang yang asli sih, orang yang tinggal di suatu negeri yang namanya mutautin itu adalah mereka yang menjadi syarat suatu waktu sah kalau jumlahnya minimal 4. Nah, di Jakarta susah nyari masjid yang begitu susah. Karena banyak juga melaksanakan sholat Jumat di kantor-kantor, ya, di tempat-tempat kerja, bahkan di mall, ngasain sholat Jumat. Kira-kira cukup nggak ya? Ada nggak sholat Jumat? Meskipun nanti dikatakan kalau dalam mazhab yang selain Syafi'i ada qaul yang mengatakan boleh, tapi yang kita sedang baca ini mazhab Syafi'i ini yang mengatakan mesti mustautinnya itu adalah 40 orang. Di kategori mukallaf, zakari mahuril, mutawattinin, orang yang tinggal di suatu tempat dilaksanakannya Jumat, bukan musafir dari tempat itu, ya, kecuali karena ada hajat. Karena ada hajat untuk perdagang atau misalnya untuk ziarah.
Ghairi ma'dzurin, dan mukallafnya bukan termasuk orang yang kena uzur, orang yang sedang ma'dzur binahwi